Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sebagai ketua kelompok dari kewarganegaraan dari kelompok 1 ingin menjelaskan beberapa pemahaman mengenai epistemologi kewarganegaraan menyangkut untuk video dokumenter kewarganegaraan ini untuk memenuhi tugas akhir semester. Seperti yang kita ketahui, demokrasi merupakan pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat untuk rakyat. Maka persoalan tentang sistem pemerintahan demokrasi itu langsung mengenai soal-soal rakyat sebagai penduduk dan warga dalam hak dan kewajiban. Kemudian ini pun memberikan konsekuensi bahwa suatu pemerintahan yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Selain itu juga merubah pandangan bahwa demokrasi yang ada pada masa lalu hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan. Maka pada masa sekarang, demokrasi harus dipahami lebih luas lagi, yaitu sebagai sistem pemerintahan dan sekaligus sistem politik. Kemudian dari video yang kedua, kita mengambil tema dari civil society, civil religion, dan Pancasila. Sedikit poin penting dari civil society ialah peran besar sebagai pondasi dalam terciptanya civil society dan masyarakat madani karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terdapat nilai yang sesuai dengan karakter civil society dan masyarakat madani, yaitu masyarakat beradab dan memiliki moral yang baik. Dari 5 Pancasila yang ada dalam Pancasila secara otomatis akan membentuk civil society dan masyarakat madani dengan catatan nilai-nilai tersebut. Teman-teman, sekarang di sini kita lagi kerja bakti. Ini mau ngangkat-ngangkat barang-barang seperti vakum, ada kulkas. Ini buat mendukung fasilitas pendidikan di pondok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Syahril. Untuk kali ini saya akan mereaksi video dari demokrasi di lingkungan sekitar yang disampaikan oleh Mas Fabian. Tanggapan saya, dari video tersebut kita bisa menjelaskan bahwasanya gotong royong adalah sikap saling tolong menolong, bahu-membahu, dan peduli kepada sesama tanpa memandang ras dan status sosial. Sikap gotong royong adalah contoh penerapan nilai-nilai luhur Pancasila gotong royong. Di dalam itu juga, dalam demokrasi gotong royong masuk penjelasan mengenai Pancasila, yang mana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 ideologi yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Kelima ideologi tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kelima ideologi tersebut terkandung nilai-nilai luhur yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya nilai luhur yang terkandung dalam sila kelima adalah gotong royong. Kemudian, gotong royong sudah dikenal dan menjadi tradisi bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Dalam sistem kerja massal kegiatan-kegiatan pembangunan, masyarakat selalu menggunakan gotong royong untuk pembangunan sarana umum maupun pribadi. Sistem kerjasama tersebut kemudian mendarah daging dan menjadi karakter sosial bangsa Indonesia.
Hingga saat ini, nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong pun masih terus ditanamkan, terutama di masyarakat pedesaan. Bahkan penggunaan kata gotong royong juga digunakan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara seperti di tingkat RW, RT, kabinet pemerintahan, visi misi organisasi, hingga digunakan dalam proses vaksinasi COVID-19. Kemudian, adapun tujuan gotong royong. Dalam penerapannya, gotong royong memiliki tujuan sebagai berikut. Tujuan pertama dari gotong royong di lingkungan masyarakat ialah untuk menegakkan kekompakan sosial. Yang kedua, menciptakan iklim sosial yang bisa memecahkan masalah bersama. Yang ketiga, menjalin ikatan persaudaraan. Kemudian yang keempat, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Yang kelima, mempererat rasa persatuan dan mempercepat pekerjaan. Kemudian apa sih manfaat dari gotong royong? Nah, sementara untuk manfaatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terciptanya lingkungan yang harmonis. Yang kedua, pekerjaan selesai dengan lebih cepat. Ketiga, persatuan terjaga. Yang keempat, terciptanya lingkungan yang saling tolong-menolong. Yang kelima, meningkatnya keamanan lingkungan. Keenam, lingkungan menjadi tentram dan damai. Yang terakhir, pekerjaan individu atau sosial menjadi hemat. Indonesia negara tercinta. Negara kepulauan dengan berbagai kekayaan alam di dalamnya. Negara dengan berbagai ras, suku, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda di dalamnya. Terbentang dari Sabang sampai Merauke. Tapi, apakah dengan demikian Indonesia terpecah belah? Tidak. Indonesia disatukan dengan semboyannya, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Asyatul Aziz. Di sini saya akan menampilkan video yang mana video tersebut merupakan contoh yang salah dalam kewarganegaraan. Berikut ini adalah videonya. Di dalam melakukan tugas dari video kewarganegaraan ini, saya sekarang terletak di Semumaran, yaitu salah satu wisata alam yang mana saya akan mencari orang. Mana orang itu nanti saya mintai tolong agar orang tersebut memperagakan contoh yang salah dari aksi warga negara. Dalam aksi negara ini saya akan mencontohkan bahwa tidak ada antara orang itu tadi tidak ada menghargai antara bahasanya. Seperti yang satu itu mempunyai bahasa Blora sendiri, yang kedua itu bahasa Jawa. Antar kedua itu kan mereka maksudnya satu tempat di Indonesia, tetapi mereka itu tidak menghargai bahasa antar lain lah. Itu kan sama hanya melanggar dari aksi atau ilmu dari kewarganegaraan itu sendiri. Langsung saja kita akan masuki ke videonya berikut ini. Di sini saya akan mencari orang yang mana orang tersebut akan memperagakan tugas dari saya. Ada apa ini? Ada apa ini? Sebentar. Kenapa? Kenapa kamu menjelekkan bahasa Banyuwangi? Ini saya. Banyuwangi lah, semelok. Oh. Ya. Apa itu, Pak? Oh, aku kok. Oh, bisa. Sekarang begini. Kenapa Anda menggunakan bahasa Jawa? Kan Jawa itu termasuk dari bahasa Indonesia. Kenapa menggunakan bahasa Indonesia? Terus, ada yang tidak bisa Jawa, Mas. Ini kan Banyuwangi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Anissa. Di sini saya akan mereaksi video atau mencari pendapat warga mengenai video tersebut yang tentang perbedaan suku bangsa yang mana mereka tidak bisa menghargai perbedaan tersebut. Ya, kalau pendapat saya perselisihan antar suku ya pasti
harusnya nggak boleh terjadi, karena memang di dalam Pancasila itu ada persatuan Indonesia itu tadi, dimana kita itu harus menjaga kerukunan dan persatuan. Ya, kita harus memahami secara komprehensif tentang sila itu, bahwa persatuan memang membuat kita bisa menjadi bersatu dengan perbedaan-perbedaan di antara suku, antara warga dan lain-lain. Ya, itu Mbak. Sebagai negara Republik Indonesia, Pancasila berisi rumusan serta pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada kelima sila masing-masing menyimpan nilai-nilai luhur yang diharapkan dapat diterapkan oleh masyarakat, oleh seluruh masyarakat. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia yang mana mengaplikasikannya sebagian diterapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Nah, di video tersebut Pancasila menerapkan Pancasila yang sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maka penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, karena keberagaman adat, keberagaman yang ada pada masyarakat Indonesia, adapun butir-butir pengalaman Pancasila sila yang ketiga sebagai satu, mampu menetapkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari mahasiswa kampus UIN Sunan Ampel Surabaya sedang mengerjakan tugas UAS dengan mata kuliah kewarganegaraan, ingin memberi pendapat tentang kegiatan yang Anda lakukan. Jadi kegiatan seperti ini itu dari komplek Al-Firdaus itu terbiasa setiap hari Jumat malam. Jadi gunanya kita seperti ini supaya saling menjaga kebersihan antara satu sama lain, tidak saling mengolok-olokkan atau menjelek-jelekan antara lain. Apa dampak negatif pada kegiatan tersebut? Salah satunya banyak, dampak negatif banyak. Salah satunya adalah membuat badan kita sehat. Karena pada musim COVID-19 seperti ini banyak, karena tercemar lingkungan yang kotor, banyak yang sakit. Maka dari itu kita saling-saling menjaga kebersihan antara satu sama lain. Video akhir kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri sebagai video reaction dari video yang tidak menyimpang. Yang kedua, Fabian Akmal, video maker dari segi tidak menyimpang. Kemudian yang ketiga, Sofiatul Anisa sebagai video reaction untuk yang negatif. Yang keempat, Nabil Syarif sebagai video maker yang menjelaskan dari segi negatifnya. Yang terakhir, Raffi Asus sebagai video maker menjelaskan dari segi positifnya.